Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, baik lagi bersama kita di Ngobrol bareng alumni. Ngobrol bareng alumni. Tapi hari ini insya Allah kita nggak bahas alumni, kita nggak ngundang alumni, kita akan memanggil salah seorang yang sangat-sangat kita cintai. Spesial banget. Siapa orangnya? Insya Allah kita akan Saking spesial aja orang ini, kita udah sediain hadiah spesial buat beliau. Semoga beliau suka. Mau tahu siapa orangnya? Terus ikutin kita. Sini, ayo ikutin. Ayo. Di aula nih, nggak ada orang. Gimana nih Ustaz Penda? Ke kanan apa ke kiri? Kayaknya ada tangga deh. Ada tangga. Kita ke kanan aja. Yuk. Oke. Biasanya ada resepsionis di sini. Mungkin sekarang lagi libur. Aduh, gimana perasaannya? Sangat tidak bisa dibayangkan ya. Deg-degan. Baru. Sangat bersih sekali ya. Tangganya Masya Allah terbuat dari marmer yang masih mengkilap. Ternyata kita pertama kali deh menggunakan ini. Iya betul. Tapi ternyata indah juga pemandangannya ya. Iya. Mau lihat pemandangan dari lantai 2 Aula Fahad? Yaudah kita lihat sedikit ya. Kita tengok Aula Fahad. Masya Allah. Dulu di area ini kita main futsal. Masih ingat kan Ustaz Penda? Iya dong. Kita main dari pagi sampai maghrib kayaknya. Di sini ada apa dulu ya? Sini dulu baru tanah dulu ya. Tanah. Ini sekitar 2008 apa ya? Iya, 2008 atau 2009 dicor. 2009 dicor. Kita juga ikut para santri. Bangunan sana udah bagus, sekarang udah ada 4 lantai. Ya, kita masuk aja. Semoga beliau ada di dalam. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka aja nih. Ada tulisannya ya? Ada yang didorong, ada yang ditarik. Oh. Awas, jangan kebalik. Assalamualaikum. Sebelah ada resepsionis sebelah mana ya? Sebelah mana? Kita cari ke arah kanan aja dulu yuk. Ayo. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di kantor ayahanda tercinta kita. Dan sekarang di depan kita sudah ada Ustaz Ahmad Zawawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah ini pertemuan yang sangat menyenangkan bagi kita alumni dan sering mendengar tentang ketua ya Lajnah. Alhamdulillah kali ini sudah kita bertemu ya. Bertemu bersama beliau. Kita dari Ikmal, Ustaz, Ikatan Keluarga Ma'had Al-Maktub. Dan adanya Ikmal ini sebenarnya untuk menampung alumni-alumni yang setelah menyelesaikan sekolahnya di Al-Maktub, kemudian kita tampung supaya lebih terprogram lagi langkah ke depannya seperti itu, Ustaz. Kan alumni yang mungkin putus tengah jalan ya. Kita juga rangkul mereka supaya memberikan juga sumbangsi kepada pondok. Ahlan wa sahlan bikum. Kita sering mendengar ya sahabat atau Rasulullah atau orang-orang yang soleh dulu, kita tidak akan sayang pada mereka kecuali dengan mengenal mereka. Ya, ngomong Ustaz ini lahir di mana dan tahun berapa? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, wa ba'd. Saya lahir di sebuah desa bernama Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, pada tanggal 2 September 1955. Jadi 2 hari yang lalu itu genap 65 tahun. 65 tahun. Sekarang 65 tahun 2 hari. Oh, bertepatan dengan hari jadi yang ke berapa? 65 tahun. 65 tahun. Tadi kita juga menyaksikan Ustaz sudah naik 3 lantai ke sini ya, masih bugar Ustaz. Masih bugar, Ustaz. Kita pengen tahu tips menjaga kesehatan sampai sekarang tuh masih kuat. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentu ada ikhtiar dan usaha dari kita bagaimana supaya kita bisa tetap beramal, tetap berbuat, tetap berkualitas, berprestasi
sebenarnya saya ini sudah mengalami operasi bypass jantung. Ya, tahun 2016, tepatnya 6 tahun yang lalu mungkin saja. ya 6 Februari 2016. Dan memang semenjak itu saya selalu berusaha menyesuaikan kegiatan, aktivitas, istirahat dengan anjuran-anjuran dan nasihat-nasihat daripada ahli, daripada dokter. Dan kalau ada bacaan, tulisan yang berkaitan dengan kesehatan, itu saya coba untuk mengamalkannya. Dan pada saat ini itu yang merawat saya adalah Profesor Dr. Haji Dede Kusmana, ya, di Harapan Kita Di Jakarta, Ustaz? di Jakarta. Dan ya, sekarang istilahnya harus menerapkan gizi berimbang, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, ya, makan yang yang teratur, ya. Dan akhir-akhir ini seperti yang saya anjurkan kepada santri, saya mencoba untuk melakukan bahwa setelah Isya itu saya tidak punya kegiatan lagi. Dan ini sesuai dengan sunnah Nabi, wah Nabi itu tidur istirahat, ya. Walaupun belum langsung tidur, tetapi saya tidak ada kegiatan lagi. Kemudian berusaha bangun 2 jam sebelum waktu subuh. Masya Allah. Jadi kalau di sini subuhnya jam 4:30 lewat 6, ya. Nah, saya 2:30 itu bangun. Lalu mungkin Ustaz yang beberapa orang mungkin Tidak susah tahu, ya, ya. tidak tahu ya. Iya. Nah, karena saya mencoba dan saya merasakan, saya ingin itu berbagi kepada yang lain, terutama kepada pesantren-pesantren untuk dicoba. Ya kan? Teman-teman, ini ilmu yang baru ya bagi kita. baru. Iya. Ternyata awet muda itu nggak usah mahal-mahal sebenarnya. Awet kuat juga sebenarnya. Ikuti Nabi. Gitu. Jadi ngikuti Nabi itu tidak hanya dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah dan akhlak, tapi juga keseharian Nabi, bahwa Nabi itu tidurnya cepat, Betul. bangunnya segera. Tapi saya tambahkan lagi, itu saya minum minyak zaitun, kemudian madu dicampur dengan air hangat, lalu habis itu mandi. Nah, habis mandi itu lakukan tahajud atau qiyamul lail. Masya Allah. Dan Ilmu baru nih. Ustaz, kalau ngomong tadi zaitun itu 1 kali aja sehari? ya, saya meminumnya bangun tidur 1 sendok atau gimana? sekitar 1-2 sendok. Dicampurkan dengan madu dan air hangat. Enggak, habis itu madu dan air hangat. Oh, dipisah, Ustaz. Dipisah. Dipisah, Ustaz. Ini ilmu baru nih. Insya Allah kita praktekkan, Ustaz. Biar awet muda, Ustaz Renda ya. Karena di umur yang 65 tahun, sekarang masih kuat berjalan-jalan kemana-mana, masih safar ke luar negeri, Ustaz ya. Iya, sekarang karena ada pandemi kita enggak, ya. Tidak ada. Malah kemarin itu saya terkurung 5,5 bulan di kampung. Dan sekarang pun yang harusnya saya di Jakarta, saya milih untuk di pondok aja. Alhamdulillah. Jadi minggu kemarin di Bintaimiyah, sekarang di Al-Matuk. Dan saya juga merasakan banyak hikmah. Saya lihat hal-hal kecil di pesantren yang mungkin kita bisa perbaiki, atau memindahkan pengalaman dari satu pesantren ke pesantren yang lain, supaya semua pesantren Yayasan Lajnah ini terus maju dan berkembang.
Ustadz, kalau boleh sedikit cerita tentang pendidikan Ustadz di masa lalu, sekolah dasar, SMP, SMA, tapi ringkas saja Ustadz. Ya, saya menempuh sekolah dasar itu di namanya di Dangung-Dangung ya, 1 tahun. Dangung-Dangung, Kecamatan Guguk, Kabupaten Bengkulu Kota, karena ayahanda Nawawi Zainal rahimahullah itu dinas di situ. Tapi tahun kedua itu saya pindah ke kampung halaman, tempat kelahiran namanya Taram tadi. Taram. Dari kelas 2 sampai kelas 6. Habis itu lanjut ke sekolah namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah Perti. Nah, itu di daerah lain, masih di Payakumbuh. Itu di Koto Panjang, Lampasi, Kota Madia, Payakumbuh. Sampai 6 tahun. Kemudian lanjut ke Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab, Yayan Imam Bonjol, Padang. Nah, di situ saya terus terang dari semenjak di pesantren itu aktif menjadi ketua kelas, menjadi ketua seksi keuangan, menjadi sekretaris umum, menjadi ketua umum. Ketika jadi mahasiswa itu kami mendirikan satu organisasi namanya KMI, Kesatuan Mahasiswa Islam, dan dia merupakan underbow dari organisasi namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu adalah organisasi saya dulu. Ya. Organisasi ini cirinya apa? Dia bermazhab Syafi'i. Di Indonesia ya. Ya. Kemudian setelah kuliah itu saya mendirikan KMI, kemudian juga aktif di kampus dan mendirikan SMP, mendirikan ikatan alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu, kemudian juga ikatan warga kampung dan aktif berdakwah. Masya Allah. Berarti memang sudah aktif dari dulu. Ya. Alhamdulillah. Jadi kemudian dari aktif berdakwah itu lalu ada tawaran untuk kuliah ke Saudi Arabia. Waktu itu almarhum Bapak Dr. Muhammad Nasir rahimahullah, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan beliau adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia ini, itu menyampaikan kepada Ketua Perwakilan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Madia Padang, namanya Bapak Bakhtiar Karangan, Sarjana Hukum rahimahullah. Nah, saya waktu itu sebagai wakil sekretaris. Jadi aktif di sini, tapi semuanya insya Allah dalam rangka dakwah. Nah, Pak Nasir ini menelepon Pak Bakhtiar Karangan. Pak Bakhtiar, coba cari orang Minang itu yang ayam jantan. Untuk siap keluar ya. Istilahnya ayam jantan itu yang yang bisa untuk mungkin di kader, untuk belajar di Saudi Arabia. Nah, itu bagi saya betul-betul nikmat yang luar biasa yang saya tidak perkirakan. Mimpi pun tidak. Jadi Masya Allah ya, mungkin itu dari pemberian Allah karena aktif tadi, aktif berdakwah ya, dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi saya memahami ayat itu bahwa Allah perintahkan kepada Nabi untuk Nabi sampaikan kepada kita umatnya supaya beramal, berbuat, bekerja, berkarya, berprestasi, jangan tanya imbalannya. Masya Allah.
Ini dari beliau nih nasihat buat kita juga. Nah, Dan ini para mungkin pemuda lah ya. jawaban juga ya pribadi Ana dan teman-teman bagaimana beliau itu nyampe menjadi ketua lajnah ya dari dulu Ya. sudah aktif gitu Betul. ya. Jadi Sudah- untuk menjadi orang besar itu memang dibutuhkan fase-fase yang seperti ini, Iya, gitu. betul. Aktif bekerja, aktif di mana-mana. Dan ini bagi para pemuda sekarang nih pengen jadi manusia besar di kemudian hari, bekerja dari awal. bekerja dari awal, memulai karir dari nol berarti Ustaz ya. Ya. tapi saya bukan orang besar, saya orang biasa-biasa saja. Nah, ini ketahuan beliau. Dan jawaban juga Ustaz, kita sering menyaksikan percakapan antum dengan Mas Syekh ketika menghadirkan ke sini, itu kita seakan-akan tidak melihat orang Indonesia. Betul. Artinya ngobrol bahasa Arab itu seperti bahasa Quran ya. Betul, seperti bahasa Arab yang benar-benar bahasa Arab gitu. Itu gimana Ustaz tips dan triknya supaya Ya, memiliki kemampuan itu? itu mesti kedisiplinan ya. Saya memilih Fakultas Adab jurusan bahasa Arab di IAIN Imam Bonjol bukan karena saya ingin pintar bahasa Arab, tapi karena saya ingin untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, ya. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya Libya, itu belum ada, Oh, belum ada. ya. Jadi sebelum tahun 60-an saja. Ya, jadi saya tamat pesantren itu 1975. 75. Libya itu kalau nggak salah tahun 80-an saja. Apa? Libya. Iya. Iya, Tahun 80-an. pokoknya belum ada. Belum waktu ada itu. ini. Jadi yang ada di depan kita sebagai alumni pesantren untuk meningkatkan ilmu itu hanya ada IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang di Sumatera Barat waktu itu namanya IAIN Imam Bonjol. Dan itu ada 5 fakultas, ada fakultas adab, Ada. dan ini fakultas yang paling ditakuti Apa Ustaz yang membuat takut itu apa? Ustaz? karena Susah bahasa Arab. belajarnya bahasa Arab. Ya, ada fakultas tarbiyah, ada jurusan bahasa Arab, ada jurusan pendidikan. Nah, jurusan tarbiyah ini yang bahasa Arab itu juga sedikit peminatnya. Ada fakultas syariah, ada fakultas dakwah, ada fakultas usuluddin. Di antara semua fakultas itu, yang bahasa Arabnya lebih menggigit gitu ya. Ada dosennya dari Mesir, itu fakultas adab. Berarti sudah mendatangkan dari luar Ustaz ya? Ya, waktu itu sudah ada. Jadi itu maka saya pilih itu. Sebab kenyataannya kemudian yang sarjana dari fakultas usuluddin, fakultas syariah, ya, fakultas dakwah, itu banyak yang tidak bisa bahasa Arab. Dan itu juga kadang-kadang sampai kemudian jadi S2, S3 tetap tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana kita akan Belajar. mengkaji Kaji. agama ini melalui sumber-sumbernya yang berbahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti betul ini kunci bagi kita ya untuk memahami agama syariat Ya. bahasa Arab. Ya. Dan itu kuncinya baca ada di niat sebenarnya. Tadi ya. Kita tidak usah meniatkan ingin bisa bahasa Arab, tapi kalau kita niatkan sesuatu untuk Allah, Allah bukakan ternyata. Ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Sahih. Dan di kantor pun ketika kita diminta untuk mendirikan yayasan, itu saya diangkat jadi ketua. Masya Allah. Sudah Ya. jadi ketua terus boleh dari dulu ya. Diangkat jadi ketua, kemudian saya katakan kita yayasan ini berkomunikasi, berhubungan terus-menerus dengan orang Arab. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya kita di kantor ini harus bahasa Arab. Jadi kalau kita masuk kantor bahasa Arab, rapat bahasa Arab, ya, disposisi surat bahasa Arab, marah bahasa Arab juga. Mungkin Ustaz bisa mencontohkan kalau marah dengan bahasa Arab itu. Sekarang nggak ada momen untuk marah. Marah ya. Ya. Itu kalau ada saya datang, Betul. biasanya sampai sekarang pun biasa teman-teman bahasa Indonesia datang saya langsung berubah itu.
Suasana bahasa Indonesia berubah menjadi, Bahasa Arab. kalau tidak saya akan tegur, takallamu bil Arabiyyah. Dan Masya Allah itu dampaknya teman-teman yang waktu itu kita sulit untuk mendapatkan karyawan, walaupun hanya dari Ma'had Al-Irsyad, tapi sekarang bahasa Arabnya kuat. Kenapa? Karena terus dipakai. Al-lughatu hiyal mumarasah. Bahasa itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai kita bisa lupa. Betul. Di kunci yang kedua Ya, mumarasah ya. memarosah bahasa Arab itu Fikir. sangat penting. Karena kalau ditinggalkan bahasa akan lupa sebenarnya Ustaz, ya. Dan menarik di Al-Ma'tub ini, dari waktu ke waktu saya dengar pengumuman bahasa Arab, pengumuman bahasa Inggris, tadi ceramah dalam bahasa Inggris. Ini yang semenjak awal kita katakan kepada semua pesantren harus diterapkan. Dan kita tidak malu-malu mengadopsi apa yang dilakukan oleh pesantren-pesantren Gontor, bahwa mereka itu mahir berbahasa Indonesia, hebat berbahasa Inggris, ya, dan keren bahasa Arabnya. Ini perlu ditiru, ya. Ustaz Ade ini kan air Gontor juga. Ya. Manba Ustaz, ya. Ya. Kan namanya Assalam juga kan? Ya. Assalam juga di Parung Kuda. Karena tadi itu latar belakang beliau ya. Terus Dan tips tips ya. berbahasa Arab. Berhasil. Ya. Niat karena Allah dan praktek. Kalau nggak dipraktekin lupa Ustaz, ya. Bisa lupa. Masya Allah. Menarik Saya sekali. di Saudi Arabia, ya, karena jarang berbahasa kampung, berbahasa Minang. Jarang kan teman-teman? Iya. Teman-teman orang Arab, orang Afrika, orang Amerika juga ada, orang Turki. Kadang sebagian ada orang Jepang. Tapi bahasa kita bahasa Arab. Itu bahasa daerah, bahasa Minang itu banyak kata-katanya, memproduknya yang lupa. Kalau kita mendapatkan kaset yang berbicara tentang bahasa Minang di pasar, wah itu bukan main senang itu. Karena itu adalah bahasa ibu yang pertama kan. Betul. Sama dengan di sini bahasa Sunda. Sunda. Iya. Walaupun saya bisa cuma kumaha damang. Itu karena dipraktekannya diingat terus ya pemadaman ya. Jadi bahasa itu tadi hiyal mumarosah. Iya, mumarosah. Bahasa itu adalah praktek.